Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amelina Sebelalisti, mahasiswa dari Universitas Terbuka, program studi Sastra Inggris bidang penerjemahan. Presentasi kali ini saya akan mempresentasikan jenis-jenis teks dan dinamika penerjemahan. Untuk jenis-jenis teks ada 5, yaitu deskripsi teks, prosedur teks, recount teks, report teks, dan naratif teks. Dan terakhir adalah dinamika penerjemahan. Baik, saya akan mempresentasikan deskriptif teks dan prosedur. Untuk deskriptif teks, yaitu tujuannya menggambarkan orang, tempat, benda, atau fenomena secara rinci dengan banyak detail yang disampaikan kepada pembaca. Contohnya tentang deskripsi sebuah tempat pariwisata, orang, atau objek tertentu. Selanjutnya adalah prosedur teks. Tujuannya adalah memberikan instruksi dari setiap hal-hal yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, dengan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan dengan runtut. Misalnya, contoh dalam resep makanan dan manual penggunaan barang tertentu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Misalnya, cara untuk menyalakan kompor atau cara untuk menggunakan benda tertentu. Selanjutnya, recount teks dan report teks. Recount teks adalah teks yang tujuannya untuk menceritakan kembali suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Misalnya, hal-hal yang telah dilalui, contohnya pengalaman liburan, laporan kejadian yang secara runtut, yang murni untuk diceritakan kepada pembaca. Selanjutnya adalah report text. Report text adalah teks yang bertujuan untuk menyampaikan informasi faktual dan objektif tentang suatu fenomena atau kejadian. Contohnya laporan cuaca dan laporan penelitian. Kita biasanya melihat sebuah teks di headline Google tentang laporan cuaca atau laporan tertentu, dan itu termasuk contoh dari report text. Dan yang terakhir adalah naratif teks. Naratif teks adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan sebuah kejadian dengan plot yang berkembang. Naratif teks ini biasanya ada pada cerita-cerita dalam dongeng, legenda, yang tujuannya semata-mata hanya untuk menghibur pembaca. Contohnya cerita fiksi, dan kadang-kadang naratif teks itu memiliki moral value atau pembelajaran bagi pembaca. Contohnya, cerita Malin Kundang yang mengajarkan pembaca untuk tidak durhaka kepada orang tua. Yang terakhir adalah dinamika penerjemahan. Dinamika penerjemahan sendiri bukan sekedar mengganti kata, tapi juga memahami konteks budaya dan bahasa sumber. Jadi, penerjemah harus dengan runtut dan rinci menerjemahkan teks agar pembaca bisa meresapi apa yang ditulis terjemahannya dari si penerjemah itu. Bukan semata-mata hanya menerjemahkan suatu teks saja, tetapi harus merasakan teks yang runtut dari penerjemah tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang jenis-jenis teks dan dinamika penerjemahan. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.